Hormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Dr. Insinyur Iwayan Koster selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Jadi kawan-kawan pengurus KSP Ranting se-Kabupaten Bangli yang saya hormati, beliau ini adalah salah satu kader terbaik PDI Perjuangan karena semenjak beliau memimpin PDI Perjuangan di Provinsi Bali ini, maka seluruh pergerakan partai di Provinsi Bali ini benar-benar sudah bertransformasi. PDI Perjuangan bisa bangkit lagi menjadi partai pelopor dengan manajemen kepartaian yang modern yang kita harapkan dan terbukti sudah bisa menjawab setiap tantangan perhelatan politik yang ada di daerah dan secara nasional. Tepuk tangan untuk prestasi Pak Gubernur. Juga hadir langsung pengurus DPD yang juga sekaligus adalah anggota DPR RI, Bapak Gusti Ngurah Kusuma Kalakan Alfred. Jadi kalau Pak Alif ini saya jamin mungkin sebagian sudah mengenal karena beliau datang ke Kabupaten Bangli tidak hanya pada saat menjelang pemilu kada, tetapi setiap hari. Bahkan minggu-minggu kemarin saya lihat ada di Sunter, ada di Kintamani Barat, dan komunikasi antar kader dengan Pak Alif Kalakan ini sudah tercipta dari dulu dan terus terjalin sampai walaupun beliau sudah duduk. Jadi terima kasih sudah hadir di Kabupaten Bangli. Ada juga kawan-kawan DPD yang juga pengurus di provinsi. Yang pertama mungkin dari tuan rumah, saya sampaikan Bapak Nyoman Budi Utama SH. Ini Pak Budi ini kalem orangnya. Jadi kemarin waktu pergerakan di Pileg, karena senior, saya selalu tuntut tidak boleh kalah dengan yang junior. Jadi hampir 1 bulan beliau ngegas terus ini. Karena kalau tidak ngegas bisa disalib oleh Sangarawan. Jadi syukur ini ngegas dan bisa tetap meraih suara terbanyak, yaitu sekitar 43.000 suara. Ini berkat kita semua dan bersama Pak Budi. Ada juga Dewa ini kader senior dari Buleleng, kandidat ke depan, mudah-mudahan Astagfirullah berjalan lancar. Beliau kandidat Ketua DPRD Bali. Mudah-mudahan Pak Ketua DPD mengamini. Terus juga hadir Bapak Suparte. Ini lawyer salah satu dari Tabanan yang terkenal dengan daerah basis PDI-nya. Dan kawan-kawan semua, Tabanan sampai saat ini angkanya itu di level 77%. DPR-nya menguasai Tabanan. Jadi dari 40 kursi, 31 kursi. Dari 6 DPRD provinsi, 4 dikuasai oleh PDI Perjuangan. Kawan-kawan struktur DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli beserta fraksi di Kabupaten Bangli yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadir Pak Wakil selaku sekretaris, Pak Bendahara juga, utamanya KSP ini. Tadi Pak Gubernur sudah berseloroh dengan Pak Bendahara karena dilihatnya agak kurus, tapi setelah ditanyain lebih detail ternyata sehat walaupun kurus. Jadi tadi beliau bilang berarti masih bisa Pak Swastika menjadi Ketua DPRD Bangli. Begitu tadi ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa seperti itu. Kawan-kawan fraksi yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, pengurus PAC yang hadir langsung, dan juga KSP Ranting se-Kabupaten Bangli yang saya hormati, saya banggakan yang sudah hadir di Bandar Pekuan ini juga penuh. Dalam kesempatan yang baik ini, sesuai dengan acara ini, nanti saya akan melaporkan kepada Bapak Ketua DPD kaitan dengan capaian hasil kinerja daripada DPC Perjuangan Kabupaten Bangli dalam rangka konsolidasi, khususnya terkait dengan hasil Pileg tahun 2024 kemarin di semua jajaran, terutamanya adalah kabupaten dan provinsi,
dan juga persiapan kita dalam rangka pemilihan bupati, wakil bupati, dan juga gubernur, wakil gubernur, yang saya akan serahkan langsung berita acara hasil rapat pleno diperluas bersama dengan KSB PAC dan juga seluruh fraksi yang ada di Kabupaten Bangli ini. Pertama, mungkin kalau kita lihat dari perolehan suara di Provinsi Bali. Jadi saya laporkan kepada Bapak Ketua DPD, Bang, ini apa ini? Itu Pilpres ya? Ya boleh, biar semuanya tahu. Walaupun kita kurang beruntung lagi sedikit kan gitu ya. Yang tadi mana tayangannya, silakan ditampilkan. Di mana operatornya ini? Atau langsung ke perolehan suara pileg juga boleh. Secara umum perjalanan daripada situasi pileg dan pilpres di Kabupaten Bangli semua berjalan dengan kondusif, Pak Gubernur, Pak Ketua DPD. Tidak ada satu sengketa baik itu untuk masalah pileg maupun untuk masalah pilpres. Secara umum juga pilpres di Kabupaten Bangli ini sebenarnya dari 5 dapil kita menang di 3 dapil, tetapi kita kalah di 2 dapil untuk pilpresnya. Jadi secara kumulatif kita kurang suara lagi 3.000, kurang lebih itu. Jadi kita perolehannya adalah 49%. Dan ini benar-benar mengagetkan kita semua karena memang ini perlu pendalaman dan pencermatan tentang situasional, tentang medsos, tentang segala macam bentuk kemajuan teknologi ini yang memang perlu seluruh kader partai untuk bisa mengikuti perkembangan yang harapan kita adalah tidak akan terulang di kemudian hari. Tapi bagaimanapun juga ternyata Kabupaten Bangli ini juga dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kita mendapatkan urutan medali perunggu ternyata ini. Jadi emas oleh Tabanan, perak oleh Gianyar, dan kita mendapatkan perunggu. Tepuk tangan juga. Kalau kita kalah tetap dapat medali perunggu. Karena Pak Ketua DPD juga bercerita di Jakarta, ternyata di seluruh Indonesia sama semua. Dan walaupun Bali turun suaranya dan kalah, ternyata juga masih katanya DPD Bali mendapatkan predikat terbaik secara nasional. Jadi luar biasa kita di Provinsi Bali masih tetap menguasai itu. Kalau dari data di provinsi dibandingkan dengan tahun 2019 kita mendapatkan 2 kursi dengan perolehan suara kurang lebih di 80 ribuan lebih. Tetapi di tahun ini melonjak sangat drastis dan hampir kita mendapatkan 3 kursi sebenarnya Pak Gub, dengan perolehan suara total sekitar 109 ribu. Jadi dari 85 ke 109.000. Luar biasa ini kerja-kerjanya. Jadi di sana kita sudah pasti pahami bagaimana ketiga kandidat ini, karena ada 3 calon, 2 newcomer, 1 incumbent. Yang belakang Bapak itu newcomer Pak, yang cewek centil ini. Ini luar biasa, suaranya bisa mendapatkan 10.000, Pak Budi 43.000, Sangarawan 41.000, partai sekitar 10.000. Jadi belum pernah sepanjang sejarah suara perolehan provinsi ini sangat drastis, tajam sekali. Cuma nasibnya bedik pesan ini. Babin petang tali, tinggal menang suara kawan kita di tempat lain, tapi ternyata tidak bisa. Tetapi Astungkara kita tetap dapat 2 dengan dua gemuk ini. Nah ini untuk kursi di Provinsi Bali. Jadi kalau kursinya karena 2 kita 67%, kalau Golkar dapat 1. Yang lainnya jauh lah, jauh sekali dan tidak mungkin terkejar. Ini pun kemarin karena kader Golkarnya itu kader senior, yaitu Pak Gunawan yang maju. Kalau tidak Pak Gunawan, sepertinya 3 kursi pasti akan kita sapu bersih. Jadi lanjut ke suara di kabupaten, silakan. Untuk pileknya di Kabupaten Bangli bisa ditampilkan. Secara
Ini dapil Bangli 1, Kecamatan Bangli, Pak Gub. Mungkin Pak Gub sudah biasa juga. Kalau dulu suaranya itu 17.000, sekarang 20.800. Jadi dari 6 kursi kita memperoleh 4 kursi, 1 diambil oleh Golkar dan 1 diambil oleh Nasdem. Nah ini terus terang saja sebenarnya target kita memang 4 di Kecamatan Bangli. Tetapi kalau mau kemarin itu sebenarnya 5 juga ada potensi. Tapi sudah berusaha kawan-kawan semua memetakan, ternyata kecelir ini. Nah sebenarnya sih terpukina nih Gusti Triana CS nih, Ibu Madia, Ibu Stejo, sektor mungkin sehingga loloslah Nasdem ini di 3.000 sekian. Jadi yang newcomer sebenarnya yang membantu Nasdem itu lagi 1.300 suara. Jadi kalau yang incumbent saja cuma dapat 1.005. Lanjut ke dapil yang lainnya. Ini Bangli 1 adalah Kecamatan Bangli. Terus Bangli 2 Susut. Susut ini dulu dapat 17.800. Nah sekarang dapat 23.041. Luar biasa, tepuk tangan untuk Susut. Eki punya bupati di Susut, Pak. Punya DPRD provinsi juga. Macam-macam punya ini. Tetapi memang untuk menyapu bersih, kita kewalahan sekali dengan salah satu Golkar itu menempatkan 2 mesin suara yang benar-benar, aduh sudah habis-habisan ini. Ini kantongnya caleg-caleg Susut ini sudah anu Pak, sudah perlu anu ini. Kalau Satria Yuda itu asah udan kemarin itu. Jadi di samping juga kita turun siang malam karena memang kondisi masyarakat ini di semua dapil saya yakini pertaruhan ini memang luar biasa sekali. Apalagi sampai mendapatkan 5 kursi. Luar biasa sekali. Hasil keringat, tetesan keringat, darah, air mata, bahkan juga mungkin jaminan-jaminan sertifikat bank juga sudah tidak ternyalakan di Bagus. Lanjut ke dapil Susutnya ini, Golkarnya ngambil 1 Pak. Golkarnya ngambil 1, totalnya Golkar naik lagi 98 suara dari 5 tahun lalu. Yang lain-lainnya kecil, termasuk Gerindra juga cuma 400 kalau masalah ada. 895 di Susut. Lanjut di Kecamatan Kintamani Barat. Nah di sini ada wakil bupati juga. Targetnya sama dengan Susut persis ini. Situasionalnya sama juga. Nah di situ warna lain yang dapat 1 kursi itu dia punya 3 mesin suara kemarin. Jadi dia punya wakil ketua DPRD dari Kintamani Barat. Terus juga ada 1 calon yang didukung oleh kawan kita sebenarnya, yaitu oleh Pak Mantan dan adiknya. Terus juga ada 1 lagi yang menghasilkan suara 7.400. Ini yang kemarin di H+1 saya agak stres ini karena kita ngejar, kirain Kintamani Barat yang aman, ternyata kita opok-opok Kintamani Timur. Ternyata Pak Mekal Satro ini nangis-nangis jam 11 malam di DPC. Aduh gimana Pak Bupati, Golkarnya sudah 7.400. Jadi kita hitung manual Pak Gubernur, akhirnya dari suara 11 TPS waktu itu belum masuk, saya bagi 50% karena nggak mungkin Golkar dapat 50%, kita bagi 50%, ternyata kita yang masih mendapatkan. Jadi syukur kita dapat 5 kursi, akhirnya Ibu Mekal yang paling kurus ini namanya Ibu Mekal Pak. Ini akhirnya bisa aman dan tersenyum. Cuman beberapa teman kita memang yang incumbent ada juga yang yang kedodoran karena memang situasinya sangat susah. Dan itu memang sudah karena gini Pak Gub, di PDI ini kawan-kawan kita banyak yang lugu-lugu. Lugu dalam artian memang hati nurani Pak. Seperti Putu Alias Tawul. Itu datang ke saya kami 2 minggu lengkap bikin timnya. Kita sudah bilangin segala macam, saya sudah macam-macam lah pokoknya. Amin 3 saya monitor sampai benar-benar akhirnya tidak dapat karena kurang suara. Setelah tidak dapat pun saya panggil 1 minggunya lagi. Ya memang tidak ngerti urusan yang ngasih uang, ngasih gitu tidak ngerti. Jadi gimana pun Pak Bupati nawarin apa sama saya nggak bisa Pak. Karena kalau saya ngasih uang nanti yang lainnya marah, yang lainnya nggak dukung saya gitu. Jadi situasional ini memang seluruh caleg harus mulai memahami dan memetakan di mana daerah-daerah yang memang sangat traumatis
dan di mana memang yang sangat idealis serta bisa bermain di komunitas-komunitas yang lainnya. Tetapi syukurnya seluruh calon di Bangli ini baik yang jadi maupun tidak jadi benar-benar merasakan Pak bahwa ketua DPC bersama jajaran memang bahu-membahu, tidak ada anak emas, anak perak, anak perunggu. Mau itu incumbent, newcomer, asal sudah minta bantuan ke bupati, semua di ACC. Kadang-kadang bis kantong juga ACC, Pak. Jadi tidak ragu-ragu untuk ketua lagi. Karena bagi dia lagi kasar bertarung, cek agak adrenalinnya naik tinggi gitu loh. Jadi cek gede baju di bedik masih gitu loh. Lanjut ke Kintamani Timur sekarang, Dapil Neraka. Nah ini di Kintamani Timur dulu cuma 11.000, sekarang sudah 15.000. Itu sebenarnya pusat politisi hebat ini. Jadi Sosongan syukur lolos, Mangku Artong. Ini saya sangat khawatir dari dulu tidak akan bisa nembus lebih dari 2.600 Pak Gub. Tapi sekarang dia sendiri bisa 3.800 dan terbesar di Kintamani Timur. Tepuk tangan untuk Pak Artong. Jadi setelah Pak Artong ada Pak Dikse juga. Pak Dikse ini ketua Forkom. Ini termasuk pasukannya sangat solid dalam menggembosi Golkar, solid sekali. Jadi mungkin kalau menghabiskan uang juga tidak terlalu banyak ini, karena memang teman-teman inilah yang berjibaku siang malam dan sampai di Facebook di mana-mana saya lihat. Aduh, kalau ngomongin Kintamani Timur ini nyari 3 ini berdarah-darah sekali ini. Padahal ada 7 kursi Pak Gub, dulu kita dapat 2, sekarang 3 pun sudah, aduh hancur lebur ini, hancur lebur. Tetapi syukur kita dapat 3. Yang satu lagi di Kintamani Timur, Pak Wasana. Mana Pak Wasana itu? Nah ini di Batur Pak, di Batur tek-tek nih, halang ke Demokrat ini. Padahal kita sudah mati-matian juga. Artinya darat, laut, udara tergabung, begitu loh. Cuman ya memang yang pragmatis sempit ini Pak Wasana batin talonnya sembani anu bedik gitu loh. Sembani berkorban batin talon gitu loh. Jadi turun sedikit suaranya sebenarnya. Harusnya kalau dikejar juga bisa besar. Terus di Kintamani Timur ini Gerindranya dapat 1 Pak Joko. Pak Joko ini baik sekali sama kita, sama PDI juga, Perjuangan juga secara hubungan. Kalau sama Pak Adik Kalakan termasuk suhunya Pak Adik Kalakan. Dan dulu juga Gerindra di Bangli ini mendukung calon dari PDI. Kalau hari ini sih mudah-mudahan bisa seperti itu lagi, karena hubungan kita baik, tergantung dari bosnya di pusat itu yang serahkan ke Pak Gubernur untuk lobby di pusatnya nanti. Jadi di Golkar juga kencang dan tinggi sekali anunya transaksinya niki. Ada incumbentnya Golkar terjungkal juga di Timur, dikalahkan oleh newcomer. Jadi kalau Nasdemnya juga newcomer, memang di Songan ini isu radio ini susah kita tembus. Jadi kalau yang Nasdem ini mewakili Ratu Ayu kalau nggak salah, pemilih di Songan itu lebih dari 2.100 dia punya modal di radionya. Ditambah dengan radionya lagi satu, radionya Mangalit kalau nggak salah, itu juga sebagian gabung ke sini. Tetapi syukur di banyak tempat dapat masih kita suara. Jadi tetap sesuai target. Kintamani Timur memang naik 1 kursi. Dari 7 kita dapat 2 dulu, sekarang menjadi 3. Kalau Demokratnya kebetulan ketua DPC-nya di Kintamani Timur. Itu rata-rata di atas 1,5 miliar semuanya menghabiskan anggaran pribadinya, karena memang dapil neraka ini. Kalau yang lainnya sih Gerindra juga tak banyak habiskan uang. Ke Kecamatan Tebuku mungkin terakhir. Kecamatan Tebuku ini ada punya Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Swastika. Dulu kita dapat 2, nah ini sudah otomatis dapat 3. Untuk mendapatkan 4 tidak mungkin, karena hitung-hitungannya seperti ini. Di sana ada calon perempuan Abu Asih, ada di sini Abu Asih. Nah ya, dia juga ada ya, mana itu? Nah ini kadernya top sebenarnya, cara pendekatannya, komunikasinya. Tetapi memang Medan ini memang, aduh, Pak Rekan itu di atas 1,2 miliar habis golkarnya nggak jadi Pak. Jadi Pak Subagan
Nah ini sebagian saya khawatir dari dulu tidak bisa lebih dari 2.000 suara di pikiran saya. Ternyata ini benar-benar mengikuti Pak. Artinya cek sekan masih yang ini dulu ternyata lagi. Akhirnya bisa kembali menjadi DPRD. 2.000 berapa dapat suara akhirnya? 28 Pak. Lalu AC sampai protes ke ketua DPC. Pak Bupati orang Subatan 2 kali suara. Kan perkiraan ya gitu. Tapi siapa pastikan sudah ada permainan setelah perhitungan di TPS yang ada lah kita main. Sing ada kita main siapapun itu. Kita jamin itu. Biar di internal dan eksternal. Gitu loh. Mungkin itu dari untuk paparan di pileknya. Ada lagi mungkin paparan lainnya apa? Sudah ya? Sudah. Nah selanjutnya saya juga mau melaporkan tentang kondisi pendekatan karena kita sudah mengkampanyekan sebagai partai terbuka kaitan dengan pemilihan bupati. Saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di sini, kita sudah komunikasi dengan Partai Demokrat dan Demokrat secara kepartaian resmi di partainya juga sudah menyampaikan aspirasi dari seluruh kecamatannya bahwa mendukung pasangan Sudanarte Wayan Diar kembali. Terus di Partai Gerindra saya sudah melakukan komunikasi per telepon, cuman ketemu belum, atau termasuk dengan ketua DPD-nya saya sudah komunikasi. Mungkin Pak Gubernur juga bantu di sana. Dengan kawan-kawan Golkar, fraksi-fraksi kita di DPR sudah intens juga komunikasi. Yang pada prinsipnya kita mau kelihatan soft nih. Tidak boleh kita kelihatan arogan, walaupun sebenarnya sendiri pun PDI Perjuangan sudah bisa mengusung calon. Tapi tentu komunikasi ini harus tetap dijaga tanpa harus kita mengorbankan harga diri partai ini. Karena secara etika bahwa 20 kursi itu sudah sama dengan 66,67% dikuasai di DPRD. Jadi secara legalitas pembahasan apapun di DPRD dengan PDI saja sudah selesai dan paripurna bisa dijalankan sesuai dengan aturan. Nah, maka kita harapkan seluruh partai yang lain juga ikut bisa berkomunikasi dan mendukung. Karena satu-satunya yang bisa mengunci di lain tempat adalah Golkar. Jadi kalau Golkar mendukung PDI Perjuangan, dijamin tidak ada partai politik lain yang bisa mencalonkan bupati di Bali. Golkar lagi kuncinya karena ada 5. Tapi Golkar pun tidak bisa sendiri, harus ngajak partai lain. Nah, seperti itu kondisi di Bali, tapi kita tentu siap selalu ada calon, kita pasti